alias Safa Salsabila. Di sini aku mau sharing sekaligus sedikit penyuluhan tentang bahayanya zat adiktif. Topik ini menurut aku penting banget karena jujur aja zat adiktif itu dekat sama kehidupan kita sehari-hari, apalagi di usia remaja dan anak-anak. Nah, jadi zat adiktif itu adalah zat yang bisa bikin ketergantungan. Ketergantungan ini bisa secara fisik ataupun psikologis. Maksudnya nih, kalau seorang sudah terbiasa pakai zat adiktif, biasanya dia bakal susah berhenti walaupun sebenarnya dia tahu kalau itu berdampak buruk buat kesehatannya. Kayak kecanduan gitu ya? Iya, benar banget. Dan seiringnya orang baru sadar setelah efeknya mulai terasa. Nah, jenis dan contoh zat adiktif itu, contoh zat adiktif yang sering ada di sekitar kita itu sebenarnya banyak. Misalnya nih, nikotin yang ada di rokok dan vape, terus alkohol di minuman keras, kemudian narkoba seperti sabu, ganja atau ekstasi, dan juga obat-obatan tertentu kalau dipakai nggak sesuai aturan dokter. Nah, kebanyakan orang yang pakai zat adiktif itu awalnya bukan karena niat kecanduan, tapi karena penasaran, ikut teman, atau cuma pengen coba-coba. Dampak zat adiktif dari kesehatan, kalau zat adiktif dipakai terus-menerus, dampaknya ke kesehatan cukup serius. Bisa mengganggu fungsi otak, jadi susah fokus, dan daya ingat menurun. Terus juga bisa merusak paru-paru, jantung, dan hati. Nah, selain itu, zat adiktif bisa ngaruh ke kesehatan mental. Misalnya nih, jadi gampang cemas, gampang marah, bahkan sampai depresi. Jadi efeknya nggak cuma ke badan aja ya? Iya, betul banget. Dan yang paling bahaya, zat adiktif itu bisa bikin ketergantungan. Jadi penggunaannya butuh dosis yang makin lama makin banyak. Dampak terhadap kehidupan sosial nggak cuma ke kesehatan, zat adiktif juga berdampak ke kehidupan sehari-hari. Misalnya prestasi belajar menurun, hubungan sama keluarga jadi nggak harmonis, dan pertemanan juga bisa rusak. Bahkan banyak masalah sosial dan tindakan yang merugikan itu berawal dari penyalahgunaan zat adiktif. Upaya pencegahannya, nah jadi sebagai teman sebaya sebenarnya ada hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama, berani bilang tidak kalau sengaja pakai zat adiktif. Yang kedua, pilih lingkungan pertemanan yang positif. Yang ketiga, isi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Dan yang gak kalah penting, saling mengingatkan antara teman. Menjaga diri sendiri itu bukan cuma buat sekarang, tapi juga buat masa depan kita. Sebagai penutup, aku mau ngajak teman-teman semua buat peduli sama kesehatan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Zat adiktif itu bukan solusi, justru bisa menimbulkan banyak masalah baru dalam kehidupan. Yuk sama-sama kita jauhi zat adiktif demi masa depan yang lebih sehat dan lebih baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkannya. Terima kasih.